Bab 660 dikembalikan anak. Melihat Arya dan Sonny mengambil tindakan, ekspresi Linggot Ki tiba-tiba berubah dan dia meraung, serang. Dia tidak menyangka pemuda di depannya akan langsung membantai. Saat suara itu terdengar, master-master yang tak terhitung jumlahnya dari keluarga Ki bergegas menuju Sonny dan Arya. Tapi, master-master dari keluarga Ki ini bukan tandingan Sonny dan Arya. Satu serangan Arya langsung menghancurkan lusinan master dari keluarga Ki, kemudian dia langsung menuju Linggot Ki. Melihat Arya berlari lurus ke arahnya, ekspresi Linggot Ki tiba-tiba berubah. Dia membuka telapak tangannya, dan sebilah pisau panjang muncul di tangannya, lalu dia menebas ke depan, dan cahaya pedang sepanjang 10.000 kaki langsung ditembakkan dari pisau. Bang! Tapi, cahaya pisau itu langsung hancur oleh pukulan Arya, dan segera setelah itu, Linggot Ki terlempar ribuan kaki jauhnya. Begitu dia berhenti, pisau panjang di tangan Linggot Ki hancur. Melihat pemandangan ini, Linggot Ki merasa ngeri, tetapi pada saat ini, Arya bergegas ke arahnya lagi. Dengan gerakan ini, waktu dan ruang di depannya langsung hancur lapis demi lapis, sebuah kekuatan yang menghancurkan langit dan bumi begitu berat sehingga dia tidak bisa bernapas. Linggot Ki merasa ngeri, dan dia dengan cepat berkata, masuk ke dalam formasi. Sambil berbicara, dia mundur dengan kasar, tidak berani menerima pukulan Arya secara langsung, karena pukulan Arya barusan tidak hanya menghancurkan pisaunya, tetapi juga menghancurkan organ dalamnya, hampir menghancurkan tubuhnya, itu sungguh mengerikan. Bang! Saat suara Linggot Ki turun, ratusan cahaya ilahi tiba-tiba naik ke langit di dalam rumah Ki, membentuk tirai cahaya besar yang menutupi langit. Aura menakutkan terus-menerus keluar dari tirai cahaya yang menutupi langit, dan seluruh dunia di dalamnya menjadi ilusi dan menakutkan. Pada saat ini, suara serius Pak Udin terdengar di benak Sander Ye, ini adalah formasi Tianyuan, formasi penjaga keluarga Ki. Itu diciptakan oleh nenek moyang keluarga Ki dan sangat kuat. Sander Ye mengangguk, lalu menoleh untuk melihat Putih di sampingnya. Putih menyeringai, lalu melambaikan kaki kecilnya. Kemudian formasi Tianyuan tiba-tiba bergetar. Detik berikutnya, itu meledak dengan kekuatan yang menakutkan dan langsung menuju ke arah master-master dari keluarga Ki. Melihat pemandangan ini, semua master di keluarga Ki tercengang. Apa-apaan? Kenapa formasi ini menyerah kepada musuh? Astaga! Pak Udin juga bingung saat melihat pemandangan di depannya. Apakah ini secara langsung memicu pemberontakan? Konyol! Dia menatap Putih dalam-dalam, dan tiba-tiba dia menyadari bahwa makhluk putih kecil yang mengikuti Sander Ye adalah yang paling menakutkan. Makhluk kecil ini tampak tidak berbahaya, tetapi sebenarnya dia sangat cakap. Linggot Ki benar-benar bingung saat ini. Apa yang terjadi dengan formasi ini? Apakah itu berperang melawan orang sendiri? Apa-apaan? Pada saat ini, formasi diaktifkan kembali, dan kekuatan mengerikan lainnya meledak ke arah ahli keluarga Ki tersebut. Dengan ledakan ini, sejumlah besar master di keluarga Ki tewas seketika. Pada saat ini, Arya bergegas ke depan Linggot Ki yang ngeri dan dengan cepat mengeluarkan token kuno dan menghancurkannya. Bang! Sinar cahaya putih muncul dari token yang rusak, kemudian aura kuno tiba-tiba memenuhi dunia. Sander Ye melihat ke arah langit, dan di sana berdiri seorang pria paruh baya di langit. Mata pria paruh baya itu sedikit tertutup, tangannya berada di belakang punggungnya, dan dia memancarkan aura yang mengerikan. Pada saat ini, Sonny menghampiri Sander Ye dan berkata dengan suara yang dalam, ini seharusnya leluhur keluarga Ki. Dia pernah menjadi master dengan bab 60% keilahian di ranah Shinto. 60% keilahian di ranah Shinto. Dia memandang pria paruh baya dengan ekspresi agak serius. Pria di depannya bukanlah orang sungguhan, tetapi hanya gambar virtual. Tetapi bahkan dengan gambar virtual seperti itu, aura yang dipancarkannya jauh lebih unggul dari itu semua orang di lapangan kecuali Arya, termasuk Sonny. Pada saat ini, Sonny berkata dengan suara yang dalam, 50% keilahian adalah sebuah rintangan. Setelah melewati ambang batas ini, setiap peningkatan 10% sama sulitnya dengan naik ke langit. Tetapi kalau ditingkatkan, kekuatannya juga akan ada perubahan yang mengejutkan. Sander Ye sedikit mengangguk, aku merasakannya. Di lapangan,
master-master dari keluarga Qi perlahan berlutut ketika mereka melihat pria paruh baya ini. Pria paruh baya itu perlahan membuka matanya. Dia melihat sekelilingnya, dengan sedikit kerumitan di matanya. Akhirnya, matanya tertuju pada Arya. Arya menjilat manisan Hao dan tidak berkata apa-apa. Akhirnya, pria paruh baya itu memandang ke arah Sander Ye yang berdiri di samping. Dia secara alami tahu bahwa pemuda inilah yang bertanggung jawab. Pria paruh baya itu menatap Sander Ye dengan sedikit keterkejutan di matanya, 3 garis keturunan. Sander Ye juga sedikit terkejut. Tahukah kamu, dia meminta Tuan Pagoda untuk membantunya menyembunyikan auranya, tapi dia tidak menyangka pria paruh baya ini akan melihatnya secara sekilas. Sepertinya Tuan Pagoda perlu diperkuat. Pria paruh baya itu membuka telapak tangannya, dan seberkas nafas langsung mengunci linggot Qi yang berlutut di bawah. Setelah beberapa saat, dia telah memperoleh semua informasi. Dia melirik anggota keluarga linggot Qi yang berlutut di lapangan, dan pandangan yang rumit terlintas di matanya, itu salah kalian sendiri. Setelah mengatakan itu, dia perlahan menghilang. Melihat pemandangan ini, semua orang di keluarga Qi tercengang. Apa artinya ini? Linggot Qi buru-buru berkata, "Leluhur, selamatkan keluarga Qi." Pria paruh baya itu tidak berkata apa-apa, hanya menatap Sander Ye dan menghilang sepenuhnya. Melihat pemandangan ini, wajah linggot Qi dan yang lainnya langsung menjadi pucat. Sander Ye berkata tanpa ekspresi, "Bunuh." Saat perintah Sander Ye diturunkan, Sony, Pak Udin dan Arya langsung menyerbu. Dalam waktu kurang dari 1/4 jam, semua master dari keluarga Qi di lapangan terbunuh. Sander Ye menyerahkan cincin penyimpanan kepada Arya dan berkata sambil tersenyum, "Kamu pilih dulu." Arya dan Putih saling pandang dan menggelengkan kepala. Tidak ada yang perlu dilihat. Sander Ye tersenyum, lalu menyimpan cincin penyimpanan dari keluarga Qi ditambah cincin penyimpanan dari pasar Tao. Dia sekarang sangat kaya. Di 2 cincin penyimpanan, ada total 12 garis keturunan leluhur, di antaranya pasar Tao ada 8, pasar Tao memang sangat kaya. Ditambahkan 12 garis keturunan leluhur ini, dia sekarang memiliki 21 garis keturunan leluhur. Selain itu, terdapat ratusan benda ilahi serta berbagai ramuan spiritual dan tumbuhan. Terutama sumber leluhur, dia kini memiliki puluhan ribu sumber leluhur, yang sebagian besar diperoleh dari pasar Tao. Benda ilahi itu juga berharga. Kalau dijual, pasti bisa ditukar dengan banyak sumber leluhur. Secara keseluruhan, dia benar-benar menghasilkan banyak uang kali ini. Seolah memikirkan sesuatu, Sander Ye tiba-tiba membuka cincin penyimpanan di tangannya, dan cincin penyimpanan terbang di depan Sony. Sony sedikit terkejut, "Sobat, apa ini?" Sander Ye tersenyum dan berkata, "Terima kasih kepada senior atas pertempuran di pasar Tao, inilah yang pantas diterima oleh senior." Sony menggelengkan kepalanya dan berkata, "Itu tidak ada hubungannya denganku." Dia tahu betul bahwa kemenangan pasar Tao di pertempuran pertama sepenuhnya karena Arya, Sander Ye dan Putih, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Sander Ye tersenyum dan berkata, "Ambillah." Sony ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Terima kasih banyak." Setelah mengatakan itu, dia menyimpan cincin penyimpanan itu. Sander Ye menoleh untuk melihat Pak Udin di samping, kemudian berkata, "Meskipun istana Tao telah dihancurkan olehku, pasar Tao masih perlu terus beroperasi." Pak Udin mengangguk cepat, "Itu harus dioperasi. Pasar Tao dapat membawa manfaat besar setiap tahun. Sayang sekali kalau ditinggalkan begitu saja." Sander Ye memandang Pak Udin dan tidak berkata apa-apa. Pak Udin tiba-tiba menjadi sedikit gugup. Tentu saja, dia juga sedikit bersemangat, karena dia tahu betul bahwa dia saat ini adalah kandidat terbaik untuk pengelolaan pasar Tao. Sander Ye tersenyum dan berkata, "Pergi hubungi semua orang di pasar Tao dan minta mereka datang menemuiku." Pak Udin tiba-tiba merasa sedikit kecewa, tetapi dia mengangguk dengan cepat dan berkata dengan hormat, "Oke." Setelah berbicara, dia mundur. Pada saat ini, Sony tiba-tiba berkata, "Kamu ingin Pak Udin ini membantumu mengelola pasar Tao?" Sander Ye menggelengkan kepalanya. Sony sedikit terkejut. Sander Ye terkekeh dan berkata, "Aku akan meminta ibuku mengurusnya." Bukannya dia tidak mempercayai Pak Udin,
tapi dia merasa lebih baik orang sendiri mengelola kamar dagang seperti pasar Tao yang bisa mendatangkan keuntungan besar dan dia tidak bisa mengelola sendiri, jadi sesuatu akan terjadi seiring berjalannya waktu. Setelah mendengar kata-kata Sander Ye, Sonny mengangguk sedikit dan tidak berkata apa-apa lagi. Sander Ye tiba-tiba berkata, "Senior Sonny, coba ceritakan tentang tanah kuno dan klan Zen." Sonny sedikit terkejut, "Kenapa?" Sander Ye tersenyum dan berkata, "Sebagian dari pasar ini adalah milik mereka, apakah menurutmu mereka akan menyerah?" Sonny menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Kupikir kamu tidak peduli sama sekali, teman kecil." Sander Ye menggelengkan kepalanya sedikit, "Bukannya aku tidak peduli, tapi aku tidak punya pilihan lain. Pasar Tao menggangguku seperti ini, jadi aku hanya bisa menghancurkan mereka. Adapun konsekuensi dari menghancurkan mereka, aku sudah secara mental siap. Tapi, aku masih ingin tahu lebih banyak tentang mereka sebelum mereka datang kepadaku." Sonny berkata dengan suara yang dalam, "Sebenarnya, aku tidak tahu banyak tentang kedua kekuatan ini, karena mereka jarang muncul di hadapan dunia. Sederhananya, mereka sangat misterius." Berbicara tentang ini, dia melirik Sander Ye, "Kamu juga sangat misterius." Sander Ye tertawa, "Kakek dan ayahku terlalu rendah hati. Sedangkan bibiku." Sonny menjawab, "Dia juga sangat sederhana." Sander Ye mengangguk, "Seluruh keluargaku cukup rendah hati." Saat ini, Arya di samping tiba-tiba berkata, "Ayahmu pandai berbohong." Putih mengangguk cepat tanda setuju. Ekspresi Sander Ye membeku. Arya melanjutkan, "Ayahmu berkeliling menipu orang." Berbicara tentang ini, dia melirik ke arah Sander Ye, "Dibandingkan dengan ayahmu, kamu tampak sedikit lebih jujur." Sander Ye menyeringai dan tidak berani menjawab. Arya boleh berbicara tentang ayah sesuka hati, tetapi dia tidak berani, karena dia tahu betul Arya meskipun Arya berbicara tentang ayah di depannya, ayah tidak akan marah, tetapi dia tidak bisa melakukannya, karena yang terjadi adalah seorang ayah yang memukuli putranya, dia akan dihajar dengan sia-sia. Tapi, Sander Ye masih sedikit penasaran, jadi dia bertanya, "Ayahku pandai menipu orang sebelumnya?" Arya mengangguk, "Ya, dia curang di mana-mana, dan juga meminjam banyak barang dariku dan Putih, mengatakan bahwa putranya akan membayarnya kembali di masa depan." Berbicara tentang ini, dia dan Putih memandang Sander Ye. Sander Ye bersambung.